Polisi membubarkan paksa puluhan mahasiswa yang mendemo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan 2 kapal tanker Pertamina. Selamat datang saudara, anggota KPU yang batal dilantik, Syamsul Bahri, hari ini ditahan di Malang, Jawa Timur. Dan saksikan pula dialog kami yang membahas kontroversi anggaran pemilu 2009 bersama Ketua KPU dan anggota Komisi Pemerintahan DPR. Saya Aryo Ardi, inilah liputan 6 petang selengkapnya. Polisi membubarkan paksa puluhan mahasiswa yang mendemo Presiden Yudhoyono usai membuka Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ke-10 di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan pagi tadi. Mahasiswa ini sempat melawan ketika polisi hendak membubarkan paksa unjuk rasa mereka, tetapi mahasiswa tidak berkutik karena ratusan polisi telah mengepung. Karena keletihan menunggu kedatangan Presiden sejak pagi, sebagian di antara mereka jatuh pingsan. Melihat temannya bergelimpangan, mahasiswa lainnya menghentikan demonstrasi dan menolong teman-temannya yang pingsan. Puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi di Banjarmasin ini sedianya akan menagih janji-janji Presiden saat kampanye terhadap pembangunan di Kalimantan Selatan. Namun karena tidak ada izin berunjuk rasa, maka polisi membubarkan mereka. Saudara, warga Desa Laha, Kecamatan Baguala, Ambon terlibat bentrok dengan anggota TNI Angkatan Udara. Bentrokan dipicu oleh aksi warga yang membongkar tembok pembatas perluasan Bandara Lanut Patimura karena dianggap telah mencaplok tanah mereka. Puluhan warga yang melakukan protes dengan cara membongkar tembok bandara ini harus berhadapan dengan anggota TNI Angkatan Udara yang mencoba menghentikan aksi mereka. Kejar-kejaran sempat terjadi untuk menghalau warga. Sebagian warga lainnya mencoba memasuki markas TNI Angkatan Udara untuk menyampaikan protes. Namun mereka dihadang aparat yang berusaha meredakan emosi warga. Perluasan Bandara Lanut Patimura saat ini sedang dilakukan dengan perluasan lahan sekitar 250 hektar. Namun warga protes karena sebagian lahan perluasan bandara memakan lahan yang menjadi hak ulayat warga Desa Laha. Sedangkan TNI Angkatan Udara mengaku tidak tahu menau karena yang melakukan pembebasan adalah pemerintah daerah. Saudara, anggota KPU yang batal dilantik, Syamsul Bahri, siang tadi ditahan di LP Lowowaru, Kota Malang. Tersangka dalam kasus korupsi pembangunan pabrik gula mini ini sempat menolak menandatangani surat perintah penahanan karena mengaku tidak akan melarikan diri. Setelah menjalani pemeriksaan lebih 3 jam di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang, petugas Kejaksaan membawa Syamsul Bahri untuk ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lowowaru, Kota Malang. Dalam pemeriksaan itu, Syamsul Bahri menolak menandatangani surat perintah penahanan. Kuasa hukum tersangka mengatakan penolakan menandatangani penahanan itu karena kliennya sebagai guru besar di Universitas Brawijaya Malang tidak mungkin melarikan diri. Siapa yang percaya kalau seorang Profesor Syamsul Bahri akan melarikan diri? Terlambat kalau mau melarikan diri. Ya? Terlambat ya? Sudah terlambat kan kalau mau melarikan diri. Dia sampai mencalonkan di KPU seperti itu. Syamsul Bahri tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik gula mini senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Syamsul Bahri berperan sebagai konsultan dan pengawas proyek. Karena tersandung kasus hukum, anggota KPU Pusat terpilih ini kemudian gagal dilantik. Syamsul Bahri sendiri ditempatkan di Blok 12 bercampur dengan narapidana lainnya. Proses penyidikan selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Nur Ramadan dan Eko Saktia melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi bersama 2 mantan Direktur Pertamina sebagai tersangka dalam kasus penjualan kapal tanker Pertamina seharga $184 juta. Tim kuasa hukum Laksamana Soekardi menilai ada muatan politis di balik langkah Kejaksaan Agung.
Nama mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi hari ini kembali terdengar. Bersama mantan Direktur Utama Pertamina Arifin Nawawi dan mantan Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone, Laksamana Soekardi ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus penjualan 2 tangker Pertamina pada tahun 2004 yang merugikan negara sebesar 180 sampai 504 miliar rupiah akibat pelelangan di bawah harga pasar. Tim kuasa hukum Laksamana mengaku belum menerima surat penetapan status tersangka, namun menuduh ada motif politik di balik langkah Kejaksaan Agung. Sebelumnya ini pun kami menyatakan bahwa Pak Laks menyatakan justru Pertamina untung, tidak rugi. Menurut Kejaksaan negara dirugikan, menurut Pak Laksamana negara diuntungkan. Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus penjualan tangker Pertamina pada tahun 2005, sejak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU menyatakan ada kerugian negara akibat lelang. Januari 2007, Pansus DPR merekomendasikan pengusutan penjualan. 2 bulan kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Laksamana, sebelum akhirnya kasus ini dialihkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan SCTV melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan terhadap Direktur Utama PLN, Edi Widiono, dan 3 tersangka lainnya. Direktur Utama PLN dan ketiga pejabat itu sebelumnya disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian mesin turbin yang merugikan negara 122 miliar rupiah. Namun kini jaksa menghentikan penuntutan dengan alasan tidak memiliki cukup bukti. Inilah yang terjadi tahun lalu, ketika di Rut PLN Edi Widiono dilempari telur busuk oleh mahasiswa usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 2 mesin turbin di pembangkit listrik tenaga gas Woran. Kini Edi dan 3 tersangka lainnya bisa tenang, karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menghentikan tuntutan terhadap mereka. Keputusan ini dibacakan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Edi Widiono dan 3 lainnya menjadi tersangka dalam pengadaan 2 mesin turbin yang dinilai merugikan negara 122 miliar rupiah karena pembeliannya tanpa tender. Jaksa peneliti beralasan pengadaan alat itu tidak melawan hukum. Keputusan direksi PLN yang dijadikan acuan sebagai perbuatan melawan hukum itu gugur dengan adanya Kepres 80 2003 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana dalam pasal 17 memungkinkan dilakukan pemilihan langsung terhadap barang spesifik tertentu. Sebagai tersangka kasus Borang, tahun 2006 Edi sempat mendekam 120 hari di Mabes Polri dan kemudian dilepaskan setelah masa penahanannya berakhir. Selain kasus PLTG Borang, Edi Widiono juga pernah disidik karena memberi bonus sangat besar, yaitu 4,3 miliar rupiah kepada direksi PLN. Jasmine Valentine dan Erwin Arif melaporkan dari Jakarta. Saudara, pesawat milik Mandala Airlines yang tergelincir di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur kemarin dan hingga sore ini masih belum dipindahkan. Akibatnya landasan bandara masih belum dapat digunakan secara normal dan mengganggu jadwal penerbangan lainnya yang terpaksa dibatalkan. Pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines ini masih berada di landasan Bandara Abdul Rahman Saleh Malang pasca tergelincir kemarin. Akibatnya sejumlah jadwal penerbangan maskapai lain yang menggunakan Bandara Abdul Rahman Saleh terganggu, sehingga mengecewakan sejumlah penumpang yang tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Dari sini udah bisa kepastian, sana ada seat apa enggak, terserah pesawat apa. Kalau di jalan ini kita nunggu sampai jam 11. Iya, jam 11. Evakuasi rencananya baru akan dilakukan setelah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KNKT. Pesawat Mandala yang mengalami musibah kemarin akibat patahnya as roda depan saat mendarat. Pihak Mandala berjanji akan memberikan kompensasi pada para penumpang. We have grounded the 737-200s to investigate and inspect all of the landing gears to ensure that the aircraft are safe to continue flying. So we've cancelled the passengers and cancelled the flights. All these passengers have been compensated until the investigation of the other airplanes is complete. Tidak ada korban jiwa pada saat tergelincirnya pesawat, tetapi 5 orang terluka dalam peristiwa ini. Nur Ramadan dan Eko Saktia melaporkan dari Malang, Jawa Timur.